Nah, jadi alhamdulillah sejak tanggal 9 Maret, jadi seminggu persis setelah Pak Presiden mengumumkan kasus pertama COVID di Indonesia, itu Mas Menteri mengeluarkan surat edaran untuk seluruh kampus dan sekolah melakukan pembelajaran dari rumah dan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi itu sejak tanggal 9 Maret. Kemudian kita memobilisasi seluruh fakultas kedokteran kita dan rumah sakit pendidikan untuk menjadi COVID Center. Jadi menangani COVID untuk tes COVID. Kita mengalokasikan realokasi anggaran yang ada di Kementerian Dikbud untuk membantu rumah sakit pendidikan dan FK kita supaya bisa melakukan tes COVID. Kita belikan PCR, alat-alat perlindungan diri, dan reagen dan sebagainya. Jadi dalam waktu pendek kita bisa melakukan tes untuk 8.000 orang. Kemudian kita memobilisasi relawan mahasiswa. Waktu itu kita lakukan mobilisasi relawan mahasiswa kesehatan. Dalam waktu 3 hari 15.000 mahasiswa mendaftar diri untuk menjadi relawan. Luar biasa sekali. Biasa. Dan berdasarkan itu kemudian kita bentuk satu gugus yang namanya RECON, Relawan Indonesia untuk Mitigasi COVID-19. Dan kita lakukan pelatihan dengan WHO, WHO, dengan teman-teman Kementerian Kesehatan, dan waktu itu juga sudah mulai ada Satgas. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan teman-teman Satgas untuk menerjunkan relawan ini di dalam membantu mitigasi, terutama dalam KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi, melakukan tracing, kemudian melakukan pendampingan terhadap OTG. Waktu itu yang utama sebetulnya adalah PDP dan ODP ya. Kemudian program-program itu dilakukan secara daring, jadi banyak yang dilakukan secara daring, beberapa secara luring untuk komunikasi, informasi, dan edukasi. Kemudian kita selanjutnya melakukan program yang kita sebut dengan KKN tematik. Jadi adik-adik mahasiswa yang mengambil kuliah kerja nyata itu kita terjunkan dengan misi, salah satunya adalah mendidik masyarakat tentang bagaimana melindungi diri dan keluarganya dari bahaya COVID-19. Dan lebih dari 50.000 mahasiswa itu terjun mengikuti program KKN tematik. Nah, saat ini karena teman-teman melakukan program ini, kebetulan kita juga sedang melakukan kampus mengajar. Jadi ini karena kita tahu adik-adik di SD, SMP, SMA kan kesulitan juga yang tidak punya akses internet, harus belajar dari rumah. Nah, ini kita dampingi guru-guru dengan adik-adik mahasiswa yang seperti KKN tetapi khusus untuk pendidikan. Itu kita terjunkan 2.500 mahasiswa untuk mengajar dari rumah tersebut, dan kita titipi juga pesan dari teman-teman Satgas, dan juga kita menggerakkan yang khusus untuk duta pandemi ini sebanyak ya sementara ini 2.000, tapi bisa kita perbesar lagi. Selain itu juga ada adik-adik dari bidik misi, alumni bidik misi dan bidik misi itu juga luar biasa sekali. Mereka secara voluntary itu di bulan Juli, Agustus, September kemarin melakukan secara sukarela membantu mendidik tetangga-tetangganya. Jadi ini yang juga kita berdayakan untuk membantu upaya mitigasi ini. Jadi kita all out mendukung upaya teman-teman Satgas untuk segera keluar dari COVID-19 ini. Pandemi ini terjadi dan kemudian sebetulnya memaksa kita untuk hidup dengan COVID-19. Maka harus ada adaptasi yang kuat. Kita ingin masyarakat itu punya kebiasaan untuk hidup sehat, untuk hidup bersih. Jadi perubahan perilaku itu adalah upaya di hulu, mencegah orang supaya tidak tertular. Itu menjadi sangat penting. Nah, mencegah orang untuk tidak tertular tadi harus dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Kalau kita berhasil mencegah penularan di hulu, maka hilir kita tidak akan mengalami beban yang berlebihan. Lalu kita juga berharap bahwa dengan kejadian ini masyarakat Indonesia akhirnya punya perilaku hidup sehat secara terus-menerus, sehingga tidak hanya menghindarkan kita dari COVID-19 tapi segala jenis penyakit. Jadi kita berharap bahwa kejadian ini
perlu menjadi sebuah pembelajaran yang baik. Nah, kita sudah melihat bahwa hasil penelitian, ya, data dari berbagai negara menunjukkan bahwa kebiasaan memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun itu berhasil menurunkan angka penularan dengan sangat tinggi di banyak negara. Contoh kasus pakai masker saja, ya, di beberapa negara yang menerapkan secara ketat, dalam waktu 21 hari angkanya langsung turun, kasus penularannya bisa tinggal 25%. Jadi besar sekali dampaknya. Nah, kita tentu punya upaya di perubahan perilaku dan punya upaya di penanganan kesehatan. Untuk memutus mata rantai itu dua hal yang perlu dilakukan. Di perubahan perilaku dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan pakai sabun. Di penanganan kesehatan dengan 3T, testing, tracing, dan treatment. Jadi kalau 3M dan 3T ini dilakukan secara bersamaan, penularan bisa diputus dengan lebih cepat. Jadi perubahan perilaku itu adalah partisipasinya masyarakat. Kalau semua orang Indonesia patuh, dampaknya akan sangat besar. Nah, yang jadi masalah, kalau ada segelintir orang yang tidak patuh tadi, itu dia berdampak bisa menulari pada yang patuh. Jadi, tadi Pak Doni selaku Ketua Satgas sudah menyampaikan 17% dari respondennya BPS itu, ya, kalau kita setarakan dengan jumlah penduduk Indonesia 44,9 juta, 17% itu yakin dirinya tidak akan tertular COVID-19 dan berdampak terhadap keyakinan mereka tidak perlu mematuhi protokol kesehatan. Nah, kalau 83% patuh lalu 17% tidak, yang 17% ini bisa menulari yang 83%. Oleh karenanya, kepatuhan ini menjadi kesadaran bersama. Dan kalau sudah menjadi perilaku, bangsa kita akan sangat tangguh dalam sisi kesehatan. Jadi pandemi apapun, lalu kemudian kebiasaan hidup sehat ini bisa meningkatkan usia harapan hidup kita dalam jangka panjang. Jadi bukan soal persoalan jangka pendek kita merubah perilaku, tapi adaptasi masyarakat untuk jangka panjang juga menjadi sangat penting. Gitu, Mbak. Sebetulnya tidak hanya untuk mahasiswa ya, karena mahasiswa itu pasti punya orang tua, punya keluarga, jadi dampaknya itu tidak hanya pada diri mahasiswa tapi juga pada lingkungannya. Di Indonesia ini ada 8 juta mahasiswa. Kalau satu mahasiswa itu bisa mengedukasi dan merubah perilaku 5 orang aja, berarti sudah 40 juta orang bisa diubah. Kita juga punya hampir 3 juta guru. Satu guru itu punya 20 sampai 40 murid. Kalau guru-guru ini menjadi agen perubahan, duta untuk perubahan perilaku, maka 3 juta kalikan 20.000 murid itu ada 60 juta siswa yang akan berubah perilakunya menjadi perilaku hidup bersih dan sehat. 60 juta siswa ini punya orang tua, punya kakak, punya adik, akan merubah seluruh masyarakat Indonesia. Jadi ini memang harus menjadi gerakan nasional. Ada dutanya, tapi juga ada agen-agen yang sampai turun di tingkat keluarga. Hampir semua keluarga kan punya anak dan anaknya hampir bisa dipastikan sekolah. Nah, ini bisa kita lakukan perubahan tersebut secara terstruktur dan masif, sehingga seluruh masyarakat Indonesia menjadi berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kita menjadi Indonesia yang sehat, kita wujudkan. Jadi perubahan perilaku itu adalah perubahan Indonesia menuju Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia yang maju. Teman-teman mahasiswa yang melakukan tugas di lapangan ini, mereka nanti terhubung dengan aplikasi. Mereka akan mengisi aplikasi apa saja kegiatan yang sudah dilakukan hari ini. Nah, kemudian mereka melaporkan misalkan berapa banyak orang yang hari ini diedukasi, lalu bagaimana respon masyarakat terhadap apa yang disampaikan, apakah terjadi pelanggaran kepatuhan terhadap 3M, bagaimana mereka melihat, lalu kemudian memfoto, menghitung misalkan dari 10 orang, berapa orang yang menggunakan masker, melaporkan, sambil melakukan edukasi. Jadi itu yang terus dilakukan. Nah, untuk subbidang edukasi ini, Kemendikbud memang akan fokus dulu pada 18 kabupaten kota. Ada subbidang sosialisasi yang akan fokus kepada 20 kabupaten kota dan mitigasi juga sekitar segitu. Jadi dibagi-bagi.
Terus melalui aplikasi monitoring tadi kita tahu mahasiswa ini sudah melakukan apa saja hari ini. Lalu kita juga bisa monitor di lapangan itu orang sudah patuh atau belum. Lalu bagaimana respon masyarakat terhadap apa yang diinformasikan. Karena tugas utamanya adalah memberikan pengetahuan, meyakinkan orang bahwa pengetahuan tadi harus disikapi dengan positif dan menerjemahkan pengetahuan menjadi perilaku.